Tahun 2026 ini, banyak orang baru sadar satu hal pahit saat melihat slip gaji mereka. Angka yang tertulis terlihat utuh, tetapi kenyataannya hanya numpang lewat. Dipotong BPJS, potongan lain yang tidak terasa, lalu dihantam PPN 12% yang diam-diam menggerus daya beli. Harga beras naik, listrik terasa lebih mahal, dan uang yang dulu cukup sampai akhir bulan sekarang sudah habis di minggu ketiga. Ini bukan perasaanmu saja, ini realita baru kelas menengah hari ini. Di saat kondisi makin menekan, kamu justru disuguhi tontonan yang membuatmu merasa tertinggal. Konten flexing, mobil sport, liburan mewah, semua terlihat seperti hasil kerja cerdas. Padahal di balik layar, tidak sedikit yang sebenarnya menumpuk utang, memutar uang pinjaman, atau sekadar menjual mimpi cepat kaya. Hustle culture yang kamu lihat seringkali bukan kerja keras, melainkan ilusi yang dikemas rapi agar terlihat nyata. Dan banyak yang terjebak percaya. Sementara itu, kenyataan di lapangan jauh lebih keras. Lowongan kerja semakin sempit, terutama pekerjaan tetap. Perusahaan sekarang lebih memilih freelancer atau kontrak proyek untuk menghemat biaya. Tech winter yang dulu terasa jauh, sekarang dampaknya sudah sampai ke pintu rumah kita. Artinya sederhana, bersaing untuk satu kursi kerja semakin sulit, dan tidak ada lagi jaminan stabilitas seperti dulu. Ketika tekanan makin besar, banyak yang mulai mencari jalan pintas. Ada yang masuk ke judi online, berharap menang sekali bisa menutup semua masalah. Ada yang FOMO ikut koin kripto tidak jelas, hanya karena takut ketinggalan. Tetapi realitanya, sebagian besar justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka punya. Ini bukan solusi. Ini bentuk keputusasaan yang dibungkus harapan palsu. Di channel Uang Naik, kita tidak akan menjual mimpi seperti itu. Kita tidak akan bilang kamu bisa kaya dalam semalam. Hari ini kita akan bedah sesuatu yang jauh lebih realistis. 7 ide bisnis yang nyaris tanpa modal uang, tetapi masuk akal untuk dijalankan di kondisi 2026. Ini bukan jalan cepat, tetapi ini bisa jadi skoci penyelamat ketika kapal finansialmu mulai bocor pelan-pelan. Dan kita perlu luruskan satu hal, sejak awal. Tanpa modal itu bukan berarti tanpa pengorbanan. Kalau tidak pakai uang, kamu harus bayar dengan waktu, tenaga, konsistensi, dan kuota internet. Ini seperti menanam pohon di tanah keras. Tidak langsung tumbuh, tetapi kalau kamu rawat dengan benar, hasilnya bisa menopang hidupmu dalam jangka panjang. Pertanyaannya bukan lagi kamu punya modal atau tidak, tetapi kamu siap kerja atau tidak. Sekarang kita masuk ke fondasi yang sering diabaikan banyak orang. Bisnis tanpa modal itu bukan mesin ajaib yang langsung mencetak uang besok pagi. Ini bukan sprint 100 meter, ini maraton panjang yang menguji napas dan mentalmu. Kalau dari awal kamu berharap hasil cepat, kamu akan berhenti di kilometer pertama. Yang bertahan bukan yang paling pintar, tetapi yang paling tahan konsisten. Di tahun 2026, yang mahal itu bukan lagi modal fisik, tetapi kemampuan. Skill yang bisa menyelesaikan masalah orang lain akan selalu dibayar. Kamu tidak perlu punya ruko, tidak perlu punya alat mahal. Kalau kamu bisa membantu orang lain menghemat waktu, meningkatkan penjualan, atau menyederhanakan pekerjaan mereka, disitulah nilai kamu terbentuk. Uang akan mengikuti nilai, bukan sebaliknya. Masalahnya, banyak pemula ingin terlihat besar sejak hari pertama. Pinjam uang untuk beli alat, sewa tempat, padahal belum tahu apakah idenya laku atau tidak. Ini kesalahan klasik. Prinsip yang benar justru sebaliknya. Mulai kecil, serba sederhana, gunakan apa yang sudah ada di tanganmu. Satu ponsel dan koneksi internet hari ini sudah lebih dari cukup untuk memulai sesuatu yang menghasilkan. Ada satu penyakit yang diam-diam membunuh banyak usaha kecil sebelum sempat tumbuh. Uang bisnis dicampur dengan uang pribadi. Baru dapat keuntungan sedikit, langsung habis untuk nongkrong atau gaya hidup. Akhirnya bisnis tidak pernah punya kesempatan berkembang. Disiplin paling dasar adalah memisahkan aliran uang. Sekecil apapun hasilnya, perlakukan itu sebagai benih, bukan hadiah. Kamu juga harus berhenti menjual tenaga semata. Orang tidak benar-benar membeli jasamu, mereka membeli solusi dan kemudahan. Mereka membayar agar masalah mereka selesai tanpa harus repot. Jadi, jangan posisikan dirimu sebagai pekerja murah, tetapi sebagai pemecah masalah. Semakin jelas manfaat yang kamu berikan, semakin tinggi nilai yang bisa kamu tawarkan. Dan yang terakhir, pilih medan perang yang tepat. Jangan menjual ke orang yang juga sedang kesulitan. Targetkan mereka yang punya uang tetapi tidak punya waktu. Pemilik usaha kecil, kelas menengah atas, atau orang sibuk yang butuh bantuan. Disitulah peluangmu lebih besar. Karena bisnis bukan soal siapa yang paling kerja keras, tetapi siapa yang paling tepat memilih pasar.
Sekarang kita masuk ke 3 ide pertama yang langsung menyentuh sumber uang itu sendiri. Yang pertama adalah agensi UGC atau User Generated Content. Brand lokal hari ini mulai sadar, bayar influencer besar sering tidak balik modal. Mereka butuh wajah baru, orang biasa yang terlihat jujur dan relevan. Kamu cukup pakai ponsel, cahaya alami, dan kemampuan bicara yang jelas. Tugasmu sederhana, membuat konten review yang terasa nyata, bukan iklan kaku. Disinilah peluang besar terbuka untuk kamu yang berani tampil. Yang kedua, AI-powered virtual assistant. Ini bukan sekadar admin biasa. Kamu menjadi tangan kanan digital bagi pemilik usaha kecil. Membalas email, merapikan data, riset kompetitor, bahkan membuat draft konten menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT atau Claude. Bedanya ada di cara berpikir. Kamu tidak hanya mengerjakan tugas, tetapi membantu mereka bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Skill prompting yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pembeda antara dibayar murah atau dibayar layak. Yang ketiga, menjadi setup dan host live streaming dengan sistem bagi hasil. Banyak toko offline yang masih gagap teknologi, padahal penjualan online lewat live sudah terbukti jalan. Datangi mereka, tawarkan bantuan tanpa biaya di awal. Kamu siapkan akun, bantu jalankan live, bahkan jadi host yang menjelaskan produk. Sebagai gantinya, kamu ambil persentase dari penjualan. Ini bukan teori, ini praktik yang sudah terjadi di banyak pusat grosir seperti Tanah Abang. Kenapa 3 model ini menarik? Karena semuanya langsung terhubung ke perputaran uang. Kamu membantu orang lain menjual lebih banyak atau bekerja lebih efisien. Artinya, kamu tidak sekadar menawarkan jasa, tetapi ikut masuk ke aliran pendapatan mereka. Dan kalau mereka untung, kamu ikut kebagian. Ini posisi yang jauh lebih kuat dibanding hanya menjual tenaga per jam. Untuk memulai, jangan terburu bicara soal harga. Fokus dulu ke bukti. Cari 3 klien pertama, tawarkan bantuan gratis atau sistem percobaan. Tujuannya bukan cari uang di awal, tetapi membangun portofolio dan kepercayaan. Setelah ada hasil nyata, barulah kamu punya dasar kuat untuk menentukan tarif. Orang tidak keberatan bayar mahal, selama mereka sudah melihat hasilnya sendiri. Tetapi kamu harus siap dengan satu hal yang tidak enak didengar. Penolakan. Kamu mungkin akan ditolak 10 kali sebelum ada satu yang percaya. Itu normal, itu bagian dari proses. Penolakan bukan tanda kamu gagal, tetapi latihan untuk menguatkan mentalmu. Karena di dunia ini, yang bertahan bukan yang tidak pernah ditolak, tetapi yang tidak berhenti setelah ditolak. Sekarang kita masuk ke peluang yang lahir dari keresahan nyata di tahun 2026. Yang keempat adalah jasa decluttering dan makelar pre-love terkurasi. Banyak orang kelas menengah hari ini mulai sadar, membeli barang baru semakin berat karena harga naik, sementara lemari mereka penuh dengan barang lama yang masih layak pakai. Masalahnya, mereka tidak punya waktu dan energi untuk memilah, memfoto, dan menjual. Disinilah kamu masuk, membantu mereka mengubah barang tidak terpakai menjadi uang. Keunggulan bisnis ini ada pada konsep ekonomi sirkular. Kamu tidak perlu stok barang, tidak perlu takut rugi karena barang tidak laku. Sistemnya bisa konsinyasi atau bagi hasil. Tugasmu adalah memastikan barang terlihat menarik, difoto dengan baik, dan dipasarkan di platform yang tepat seperti Carousel atau TikTok. Modal utamanya bukan uang, tetapi rasa estetik, kejujuran, dan kemampuan membangun kepercayaan. Yang kelima adalah microtutor untuk skill praktis. Di 2026, banyak orang mulai sadar bahwa ijazah tidak selalu menjamin. Yang dicari adalah kemampuan nyata. Kalau kamu punya skill sederhana seperti membuat CV yang lolos sistem ATS, editing video dasar, atau cara jualan lewat WhatsApp, itu sudah cukup untuk dijual. Tidak perlu menunggu jadi ahli sempurna. Selama kamu satu langkah lebih maju dari orang lain, kamu sudah punya nilai. Strategi pemasarannya juga harus realistis. Jangan langsung membuat kelas mahal yang tidak terjangkau. Mulai dari sesi kecil, bahkan 1 lawan 1, lewat Zoom dengan harga terjangkau. Banyak orang lelah belajar sendiri dari konten gratis yang tidak terstruktur. Mereka butuh arah dan bimbingan langsung. Disinilah kamu hadir, bukan sebagai guru besar, tetapi sebagai pemandu yang membantu mereka sampai ke tujuan lebih cepat. Kunci agar 2 bisnis ini berkembang adalah transparansi. Bangun semuanya di depan publik. Ceritakan prosesmu, kesalahanmu, dan perkembanganmu di media sosial seperti X atau TikTok. Orang lebih percaya pada proses nyata dibanding hasil instan. Mereka akan mengikuti perjalananmu, dan tanpa sadar menjadi calon pelanggan atau bahkan pendukung setiamu. Tetapi ingat, satu hal yang tidak bisa ditawar. Reputasi. Sekali kamu mengecewakan orang, efeknya bisa menyebar cepat di dunia digital.
Uang yang hilang masih bisa dicari kembali, tetapi kepercayaan yang rusak hampir tidak bisa diperbaiki. Jadi jaga kualitas, jaga komunikasi, dan jaga integritas. Karena dalam bisnis seperti ini, namamu adalah aset paling mahal yang kamu miliki. Kita lanjut ke dua ide terakhir, yang mungkin terlihat sederhana, tetapi justru sangat relevan di kondisi sekarang. Yang keenam adalah jasa restorasi atau cuci barang hobi dari rumah. Harga sepatu, tas, dan barang branded semakin mahal karena pajak dan inflasi. Akhirnya banyak orang memilih merawat yang sudah mereka punya daripada membeli baru. Ini peluang. Dengan alat sederhana, sabun khusus, dan ketelitian, kamu bisa mengubah barang kusam jadi layak pakai lagi, bahkan terlihat seperti baru. Margin di bisnis ini seringkali tidak masuk akal bagi yang belum pernah mencoba. Modal bahan mungkin kecil, tetapi nilai jasa ada di ketelitian dan hasil akhir. Orang tidak membayar sabunmu, mereka membayar hasil yang rapi dan memuaskan. Kalau kamu bisa konsisten menjaga kualitas, satu pelanggan puas bisa membawa 3 pelanggan baru. Ini bisnis yang tumbuh dari kepercayaan, bukan dari iklan besar. Yang ketujuh adalah menjadi community manager untuk grup Discord atau Telegram lokal. Di tengah dunia yang semakin sibuk, banyak anak muda merasa sendirian. Brand melihat ini sebagai peluang dan mulai membangun komunitas. Tetapi komunitas tidak bisa hidup hanya dengan bot atau aturan. Mereka butuh manusia yang bisa menghidupkan percakapan, menjaga suasana, dan membuat anggota merasa dihargai. Disitulah peranmu. Kalau kamu perhatikan, fenomena ini bukan teori jauh. Coba lihat wajah-wajah lelah di perjalanan pulang kerja, di KRL, di halte, di jalan. Banyak dari mereka bukan malas, tetapi terjebak dalam tanggung jawab. Membantu orang tua, membiayai adik, menanggung beban keluarga. Sandwich generation itu nyata, dan tekanan itu tidak ringan. Ini realita yang sering tidak terlihat di konten motivasi. Karena itu, 7 ide yang kita bahas ini bukan sekadar cara untuk gaya hidup atau beli hal mewah. Ini bentuk perlawanan yang tenang. Cara pelan-pelan untuk keluar dari tekanan finansial yang diwariskan. Sekoci kecil yang mungkin tidak langsung mengubah hidupmu, tetapi cukup untuk membuatmu tidak tenggelam. Dan dari sekoci itu, kamu bisa mulai membangun sesuatu yang lebih besar. Kalau nanti bisnismu mulai jalan, ingat satu hal penting. Jangan kerjakan semuanya sendiri. Mulai ajak orang lain, teman yang sedang butuh penghasilan, ajari mereka, bagi hasil dengan adil. Di situ kamu tidak hanya cari uang, tetapi mulai membangun sistem. Memang, pelanggan kadang menuntut tinggi dengan harga rendah, tetapi kesabaran dan komunikasi yang baik adalah pelindung utamamu. Bisnis ini bukan hanya soal cuan, tetapi soal bertahan dan berkembang bersama. Pada akhirnya, 7 ide ini membawa kita ke satu kesimpulan yang mungkin terdengar keras, tetapi perlu kamu dengar. Kalau hari ini kamu masih berkata tidak punya modal, seringkali masalahnya bukan di uang, masalahnya ada di cara berpikir dan keberanian untuk mulai. Karena realitanya, peluang itu ada di sekitar kita, tetapi hanya terlihat oleh mereka yang mau bergerak, bukan yang hanya mengeluh. Saya perlu kasih peringatan yang sangat jelas di sini. Jangan pernah mencoba membiayai ide yang belum terbukti dengan pinjaman online. Kedengarannya seperti jalan pintas, tetapi itu jebakan. Kalau bisnis tanpa modal gagal, kamu hanya kehilangan waktu. Tetapi kalau kamu gagal dengan uang pinjaman, kamu akan kehilangan ketenangan hidupmu, diteror, dan mentalmu yang hancur perlahan. Itu harga yang terlalu mahal untuk sebuah percobaan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Dari 7 ide tadi, mana yang paling masuk akal untuk kamu jalankan besok? Bukan minggu depan, bukan menunggu siap, tetapi besok. Tulis di kolom komentar. Kita diskusikan, kita saling bantu. Karena perjalanan ini tidak harus kamu jalani sendirian. Berhenti jadi penonton. Terlalu lama menonton hanya membuatmu terbiasa melihat orang lain berhasil tanpa pernah mencoba sendiri. Setelah video ini selesai, ambil kertas, pilih satu ide, dan tulis langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini. Tidak perlu sempurna, yang penting mulai. Karena momentum kecil hari ini bisa jadi perubahan besar beberapa bulan ke depan. Di Uang Naik, kita tidak menjanjikan kamu bisa kaya mendadak atau beli mobil mewah bulan depan. Kita bicara sesuatu yang lebih penting dari itu. Ketenangan, kemampuan untuk tidur tanpa dihantui tagihan. Kemampuan untuk bernapas lebih lega karena kamu tahu ada usaha tambahan yang kamu bangun sendiri. Itu tujuan kita. Kalau video ini terasa menampar dan membuatmu berpikir, itu bagus. Artinya kamu masih peduli dengan masa depanmu. Tekan tombol suka, dan pastikan kamu berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Di sini kita tidak sekadar bicara uang, kita bicara cara bertahan dan naik bersama,
Sekarang waktunya bergerak.